Oh God, I worship you. Hear your people sing, Lord. Be glorified and magnified, oh God, I worship you, Lord. Oh God, I worship. We worship you, Lord. Oh God, we worship you. We worship you. Be glorified and magnified, oh God, we worship. Come on, just sing it. We worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified, oh God, we worship you. Be glorified. Be glorified and magnified, oh God, we worship you. Be glorified. Be glorified and magnified, oh God, we worship you. Come on, clap your hands for your God. Hey! Yes! Dia dihormati di tempat ini. Let's glorify Him. Karena Dia Yesus yang ajaib. Yesus yang luar biasa. Come on, mana tepuk tangannya? Come on, church. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Wow! Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Hey! 1, 2, 3.
Yesus. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Kau agung, Kau perkasa, Kau sumber pengharapan, Kau sumber kemenangan Tuhan. Kami nyatakan pagi ini kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Dalam segala kesesakan, dalam segala keraguan Tuhan, kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kau sumber kedamaian Tuhan. Yes Lord. Mari kita renungkan pengorbanannya. Kami kagum Tuhan. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Thank you buat pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Thank you. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Thank you. Tetap Kau pandang indah dalam-Ku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Thank you Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kau yang tahu setiap kekhawatiran kami Tuhan. Kau yang tahu setiap putus asaan kami Tuhan. Kau tetap pandang indah dalam kami Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami nyatakan kami milik-Mu Tuhan. Come on, sing it church. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonderful
for the cross, Lord. Thank you for your blood. Walau kadang kami Tuhan transaksional sama Tuhan, tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Kau tetap pandang indah Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. So church, pagi ini mari berikan ucapan syukurmu buat kebaikan Tuhan, buat setiap darah yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Thank you Tuhan. Kami boleh memuji Engkau dengan bebas hari ini Tuhan. Kami nyatakan Kau Raja kami Tuhan. Satu-satunya nama yang kami muliakan, kami tinggikan saat ini Tuhan. Kami serahkan setiap kekhawatiran kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau buka hati kami Tuhan. Biar setiap firman yang pagi ini dibagikan Tuhan. Kami perlu Roh Kudus yang lembut untuk membuka setiap kekerasan hati kami Tuhan. Biar kami gak cuma mendengar firman, tapi kami melakukannya dan hidup kami berubah Tuhan. So kami Tuhan dengan kerendahan hati, kami mau duduk diam, kami mau fokus Tuhan dengar firman pagi ini. Hanya di dalam nama-Mu setiap orang yang percaya, kita sama-sama katakan amin. United Family, hari ini saya tidak bersama-sama dengan kalian karena saya sedang ada pelayanan di Singapura. So please be excited, terus punya kehausan untuk belajar. Hari ini akan ada satu orang yang akan berbicara buat kita. Sederhana, but trust me, it is very powerful.
terus mencintai firman Tuhan dan mencintai Tuhan tentunya, supaya hidup kita semakin hari jadi semakin lebih baik. Oke? Bless you. Cek. Oke, selamat pagi United. Lebih tepatnya selamat siang United. Seperti yang tadi diketahui, Kak Oci nggak bersama-sama dengan kita minggu hari ini karena Kak Oci ada pelayanan di Singapura. Tapi saya percaya setiap kita di tempat ini rindu dan haus akan hadirat Tuhan, amin. Saya mau kasih apresiasi dulu buat teman-teman yang tadi sudah melayani, ya. Kasih tepuk tangan dong buat mereka. Saya merasakan ada kebebasan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan tadi, ya. Saya senang banget lihat ekspresi para pemain musik, WL, singer, ya. Tadi wah mereka ya melompat, bersorak-sorai. Tadi saya paling seneng kalau lihat Joanne tuh, ya. Joanne, saya bilang Joanne nggak boleh duduk ya kamu ya, harus berdiri ya. Iya kok saya mah nggak kuat kok kalau duduk kok. Wah gayanya itu loh, set gitu kan. Ya, tapi yang lain juga keren, ada Samuel, ada Mambo, Harry, Pak Abed ya. Thank you buat pelayanannya dan saya percaya Tuhan disenangkan lewat semua pujian penyembahan yang kita naikkan, amin. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Tentu masih ada kaitannya dengan tema tahunan yang sudah para elder, Kak Oci, Kok Wing untuk meng-guide UCC ini selama 1 tahun ke depan. Ya, temanya tentu Bapak Ibu sudah tahu seperti yang terpampang di depan, Victorious Life and Winning Soul for Christ. Tapi hari ini saya mau lebih menyampaikan firman Tuhan bahwa ada victorious life through praise and worship. Makanya tadi saya bersyukur teman-teman di depan mengawali dengan pujian penyembahan yang luar biasa. Halo Sofyan. Wah, thank you Soi sudah datang. Teman lama. Saya bersyukur ada teman-teman tadi yang memulai ibadah kita dengan pujian penyembahan yang luar biasa. Itu seperti bajak yang dipasang sebelum firman Tuhan dibagikan. Sehingga saya bersyukur merasa bahwa firman Tuhan yang akan dibagikan akan lebih mudah untuk diserap oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke? Nah, saya percaya praise and worship, pujian penyembahan adalah salah satu dari satu rangkaian ibadah dalam setiap orang percaya, ya. Dan saya percaya bahwa praise and worship, pujian penyembahan itu Tuhan anugerahkan untuk kita, orang Kristen, orang yang percaya. Ya. Saya mencoba berpikir, merenung, saya merasa tidak ada agama lain, ya, yang betul-betul mendorong ibadahnya itu pujian penyembahan. Agama lain tentu ada, ya. Saudara-saudara kita yang Muslim, mereka ada kayak mungkin pengajian, ya. Mereka juga menyenandungkan atau menyanyikan ayat-ayat, ya. Tapi bukan dalam ibadah. Itu seperti mereka sedang membaca tapi melantunkan ayat-ayat yang mereka baca. Atau mungkin saudara-saudara kita yang Buddhis sekarang sudah mulai juga ya. Saya kaget suatu waktu dikirimi satu video, itu orang lagi praise and worship, ya. Tapi ternyata kok kata-katanya beda ya. Ternyata saudara-saudara kita yang Buddhis juga sudah mulai, ya, untuk mempelajari tentang praise and worship. Tapi saya merasa bahwa kita umat pilihan Tuhanlah yang memang diberi hak untuk atau diberi privilege untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Lewat pujian penyembahan, ya. Banyak sekali firman Tuhan, ayat-ayat yang berbicara tentang praise and worship. Bukan hanya di perjanjian baru, ya, tapi juga di perjanjian lama. Semua sebutkan, ya, dari mulai Kain dan Habel misalkan di perjanjian lama.
Itu semua tentang penyembahan, tentang mezbah. Ya. Semua. Coba kita sebutkan dari Kejadian. Pasti semua ada hubungannya dengan penyembahan. Ya. Karena kenapa? Itu adalah satu privilege yang Tuhan kasih untuk umat yang dikasihinya. Ya. Nah. Mari kita mulai dengan definisi dari penyembahan, Bapak Ibu. Penyembahan dalam bahasa Yunani itu artinya proskuneo. Pasti banyak orang yang sudah tahu. Ya. Penyembahan dalam bahasa Yunani artinya proskuneo, artinya menyembah, memuja, berlutut, membungkukkan diri, atau jatuh menyembah di hadapan orang lain, sujud, beribadah. Ya. Makanya ekspresi kita dalam memuji Tuhan itu tidak bisa dibatasi gitu loh. Proskuneo artinya itu mencium. Artinya, kalau Bapak Ibu baca di sabda.org, ketik proskuneo, nanti keluar definisinya ada tukis. Mencium. Ya. Tentu, mencium tidak sembarangan bisa dilakukan kepada semua orang. Mencium hanya dilakukan pada orang-orang yang terdekat. Pada orang-orang yang terkasih, yang kita kasihi. Tidak mungkin saya membiarkan orang lain mencium istri saya. Ya. Karena kenapa? Dia tidak punya hak. Yang boleh mencium istri saya hanya saya. Kedua anak-anak saya itu baru boleh. Mungkin orang tuanya ya boleh. Tapi kalau ada laki-laki lain yang berusaha mencium istri saya pastikan saya akan marah besar. Itu sudah jadi apa ya? Suatu hal yang wajar gitu. Karena mencium itu harus dilakukan pada orang yang kita kasihi. Nah, penyembahan juga sama, artinya itu mencium. Ya. Tentu kita mencium orang yang kita, ya tadi. Ya. Kita seperti menyembah seperti seorang hamba kepada tuannya. Kalau zaman sekarang mungkin tidak terlalu tentara. Tapi kalau pada zaman dulu, seringkali saya melihat film-film itu seorang hamba itu bahkan tidak berani melihat muka dari tuannya. Kalau tuannya datang, dia itu benar-benar sujud menyembah. Kemudian memuja. Memuja itu seperti mungkin seseorang yang kagum pada satu sosok yang luar biasa. Berlutut, membungkukkan diri, bahkan ada yang sampai tiarap. Itu arti kata penyembahan. Proskuneo, menyembah, memuja, berlutut, membungkukkan diri atau jatuh menyembah di hadapan orang lain. Ya. Seperti yang saya tadi sebutkan, coba sebutin deh. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru banyak banget contohnya. Yang pertama misalkan Daud. Daud adalah orang yang disebut sebagai biji mata Tuhan. Karena kenapa? Daud itu sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Bahkan ada satu ayat, ini nggak ada di sini. Saya catat. Di Mazmur 27 ayat yang keempat. Coba Bapak Ibu, kalau kita ya ditawari sesuatu, kamu ulang tahun, kamu pengen apa? Mungkin kita bisa menyebutkan ya, saya kayaknya butuh sepatu, saya butuh baju. Ini bukan kode ya Bapak Ibu. Baru 2 hari saya ulang tahun, tapi bukan kode ini. Ya, tapi mungkin kalau kita ditawari sesuatu, kita akan menjawab sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita mau, betul nggak? Tapi yang ajaib, yang luar biasa dari Daud ngomong apa? Di Mazmur 27 ayat 4, ini saya dapat dari tadi pagi, jadi saya belum sempat catat. Ya, firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi ketika Daud ditawari sesuatu, Tuhan nanya, Daud,
Saya pengen ngasih sesuatu sama kamu. Mungkin Tuhan berpikir, Daud minta kekayaan, Daud minta kehormatan, Daud minta kekuasaan. Tapi yang luar biasa Daud katakan, satu hal yang kuingini Tuhan. Aku pengen diam di rumah Tuhan. Bayangin kalau ada seorang perempuan atau laki-laki dirayu kayak gitu. Ya, kamu pengen apa? Mungkin orang berpikir pengen cincin, pengen liburan. Enggak, saya cuma pengen diam sama kamu. Sehari aja, menyaksikan kamu terus-menerus. Wah, kelepar-kelepar enggak tuh? Ya, mungkin sama seperti yang Tuhan Allah Bapa rasakan. Kok anakku ini kok gak minta apa-apa ya? Dia cuma minta satu hari aja di pelataranmu. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kemudian di ayat lain dikatakan di Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Istri-istri, kalau suamimu memuji sehari 7 kali, gimana coba? Hah? Seneng ya Karatna ya? Pasti. Ya, atau suami pun sama. Ketika seorang suami dipuji, aduh kamu tuh luar biasa. Ya, terima kasih ya kamu sudah jadi kepala rumah tangga yang luar biasa. Terima kasih ya kamu sudah jadi suami yang baik. Kemarin saya ke KBP karena istri saya latihan ya jam 2:30, kebaktiannya jam 4, 4:30 ya. Aduh, saya bilang kemana dulu ya 2 jam. Akhirnya yaudahlah saya ajak aja ke Bumi Hejo, Ci. Ke Bumi Hejo, kebetulan bawa sepeda, memang dari pagi Kaleb bawa sepeda, Keira bawa sepatu roda. Jadi ya udah mereka main di sana, terus saya videoin kan. Sebenarnya niat saya kasih laporan, ini saya lagi ajak main anak-anak gitu loh. Ya, saya videoin, saya kirim ke istri saya. Terus istri saya bilang, thank you ya saya udah ajak main anak-anak. Bayangin saudara, itu baru sekali loh. Apalagi kalau 7 kali. Hah? Langsung. Itu baru sekali loh. Bayangkan kalau 7 kali dalam sehari, setiap hari. Daud melakukan penyembahan setiap hari. 7 kali. Gimana Tuhan gak kelemar? Gimana Tuhan gak sayang banget sama yang namanya Daud? Ya. Karena Daud itu pandai gitu loh, menyentuh hati Tuhan gitu loh. Sampai Tuhan tuh bilang Daud itu biji mata. Pernah kelilipan? Pernah kecolok? Hah? Atau pernah dicolok? Perih bukan main. Jadi kalau ada yang nyolek Daud, itu sama dengan membuat perih mata Tuhan. Karena dikatakan Daud itu biji mata Tuhan. Itu yang pertama, Daud. Ya, salah satu contohnya. Yang kedua, runtuhnya tembok Yeriko. Sama. Mungkin kita udah bosan lah dengar peristiwa ini. Bagaimana bangsa Israel ketika akan masuk ke kota Yeriko, hari pertama 1 keliling, hari kedua 2 keliling, terus kemudian firman Tuhan katakan di Yosua 6 ayat 1-16, di situ ceritanya ada, dan di ayat 16 dikatakan pada hari ke-7 haruslah kamu mengelilingi 7 kali. Ya, kemudian kamu harus bersorak-sorai. Dan seketika itu juga benteng kota Yeriko yang sangat tebal, sangat kuat itu roboh. Bayangkan, makanya saya suka melarang orang yang suka lari di lapang jangan 7 kali. Cukup 6 kali. Kalau 7 kali runtuh, jangan ya. Cukup 6 kali aja. Ya, 7 kali saya takut nanti runtuh. Oke? Jadi banyak sekali. Kemudian Israel, bangsa Israel saat menyeberang laut Teberau, ya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberangi laut Teberau, ada lagunya, ya. Kemudian ketika bangsa Mesir nyusul, mengejar, kemudian Tuhan menutup kembali laut. Bangsa Israel sudah sampai dulu di Keluaran 15. Kemudian Musa itu memuji-muji nama Tuhan. Boleh baca ayatnya di Keluaran 15. Musa itu memuji Tuhan. Bahkan dia memimpin, dia menjadi worship leader untuk bangsa Israel untuk memuji-muji Tuhan. Seringkali kita berpikir ya, Musa itu kan
kayaknya introvert, ya. Bahkan kan Musa tuh nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong, nggak pinter ngomong, ya. Yang pinter ngomong itu Harun, ya. Jadi Musa itu tidak pinter ngomong. Tapi di Keluaran 15 disebutkan Musa bernyanyi, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Wow, seseorang yang kita anggap pendiam, ya, ternyata dia adalah seorang penyembah Tuhan juga. Bahkan saya tadi baru baca di Wahyu 15, ya, salah satu song list yang dinyanyikan di surga itu adalah nyanyian Musa. Boleh cek, Wahyu 15 ayat 3. Bayangkan, nyanyian Musa itu jadi salah satu song list yang akan dinyanyikan nanti di kerajaan 1000 tahun atau di kekekalan di surga. Diputar terus menerus lagu Musa. Wahyu 15. Jadi banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian kalau di perjanjian baru gimana? Itu kan di perjanjian lama, itu masih banyak lagi ya. Abraham, setiap kali Abraham nyampe di satu kota pasti dia mendirikan satu mezbah. Bangsa Israel kemanapun pasti tidak luput dari membangun mezbah. Artinya penyembahan itu jadi satu gaya hidup. Sekarang kalau di perjanjian baru gimana? Banyak juga. Seringkali sudah kita dengar lah, Paulus dan Silas di Kisah Para Rasul 16, 25-34. Gimana ketika mereka memuji Tuhan, ya terjadi gempa bumi. Kemudian apa? Penjara terbuka. Ya, kalau di kita penjara terbuka, haleluya puji Tuhan, langsung pada kabur kali ya. Kalau mereka enggak, mereka benar-benar ya ini karena satu kejadian yang luar biasa gitu. Ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, rantai mereka terbuka, berarti ada kuasa dalam pujian. Kemudian Tuhan Yesus sendiri pun adalah pemuji di Matius 26 ayat 30. Kemudian di Wahyu, kitab terakhir dari firman Tuhan. Di Wahyu 4 ayat 11, di Wahyu 5 ayat 13. Semua menceritakan bagaimana pujian penyembahan itu menjadi satu bagian yang penting dari kehidupan orang percaya. Jadi kalau ada ibu bapak yang suka ibadahnya telat-telat, ya kita mari pahami sama-sama bahwa pujian penyembahan itu justru satu bagian penting. Ya, saya juga dulu mungkin suka gitu. Tenanglah, baru pujian lah, tenang. Ya, belum khotbah. Ya, suka ada istilah gitu ya, belum khotbah. Nantinya kalau udah khotbah baru masuk gitu. Tapi tahukah Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus butuhkan bukan khotbah yang bagus. Karena kenapa? Tuhan Yesus adalah firman kan. Gak mungkin Tuhan Yesus itu perlu khotbah yang bagus. Apalagi khotbah dari saya. Gak perlu. Karena kenapa? Tuhan Yesus sendiri adalah firman itu sendiri. Dia tidak butuh khotbah. Yang dia butuhkan justru penyembahan. Sekarang kita datangnya telat. Gimana kita bisa memuji Tuhan? Yang telat jangan tersungging ya. Tersinggung aja. Tapi mari sikap hati kita menentukan tindakan kita. Kalau sikap hati kita penuh dengan hormat, menghormati, pasti kita akan duduk paling depan, kita akan duduk paling dulu sebelum ibadah dimulai, kita sudah datang, ya. Karena kenapa? Tuhan Yesus sangat suka sama yang namanya penyembahan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengarlah ceritanya, ya, sejak kita kecil, bahwa Allah Bapa di surga itu punya satu malaikat yang luar biasa. Namanya Lucifer. Ya. Saya yakin dan percaya Lucifer itu adalah orang yang sangat dekat. Karena kenapa? Sekali lagi Lucifer ini suka memuji. Ya. Suka memuji. Dia adalah worship leader di surga pada zaman itu. Ya, dia memimpin semua pasukan malaikat untuk menyanyikan puji-pujian, kidung rohani. Tapi pada satu hari Lucifer lihat, kenapa gua harus memuji Bapa di surga? Kenapa malaikat ini tidak menyembah aku aja? Kenapa malaikat yang banyak ini tidak memuji aku aja? Dan pada saat itulah Lucifer jatuh dalam dosa kesombongan dan Tuhan mengusir. Betul? Tapi dalam bayangan saya, dalam benak saya, dalam
imajinasi saya. Mungkin Tuhan itu kesepian. Benar nggak? Kalau setiap hari kita dipuji, kita dinyanyiin lagu, terus tiba-tiba nggak ada. Mungkin Tuhan bilang, sepi amat nih. Biasa ada yang nyanyi, biasa ada yang memuji Tuhan, biasa ada yang menyembah. Kok sekarang kayaknya sepi ya? Dan tahu kalau Bapak Ibu Saudara, makhluk yang terpilih untuk menjadi pengganti Lucifer itu kita semua di tempat ini. Kita menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Bukan tanpa alasan. Karena memang Tuhan itu suka, senang ketika ada korban pujian, ada korban penyembahan yang dinaikkan. Jadi Bapak Ibu, mari mulai minggu ini kita sadari. Jangan pernah berpikir bahwa ntar aja kalau udah khotbah baru. Kalau kita masuk ke gereja setelah pada saat khotbah baru itu namanya telat. Kalau waktu pujian kita masuk itu bukan telat. Ya, seringkali kita berpikir seperti itu, tapi mari hari ini kita sadari benar ya. Tuhan sekali lagi tidak butuh khotbah yang bagus. Tuhan butuh pujian dan penyembahan dari kita semua yang dinaikkan. Oke. Kemudian banyak selanjutnya. Nah, kalau kita renungkan, kalau kita pelajari ya. Apa sih perbedaan pujian penyembahan di perjanjian lama sama perjanjian baru? Kalau di perjanjian lama, pujian itu, penyembahan itu kayak lebih sakral. Tidak sembarangan. Kalau Bapak Ibu tahu, bait Allah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian halaman, ada bagian ruang suci, sama ruang maha suci. Orang Israel, bangsa Israel hanya boleh tinggal atau hanya boleh datang masuk sampai halaman saja. Tidak boleh lebih. Jadi kalau Bapak Ibu mau ibadah cukup di depan Cunggiwa. Ya, di situ. Itu namanya halaman. Tidak boleh lebih. Cukup di situ. Ya. Cuman depan Cunggiwa doang. Kalau diibaratkan. Yang boleh masuk ke tempat suci, anggaplah itu di foyer itu, di lobi. Itu cuman imam. Ya, para imam saja. Tidak boleh ada yang lain. Di situ pun tidak ada kegiatan apa-apa, hanya setahu saya ada kaki dian dan segala macam gitu. Tidak ada apa-apa. Ya di situ yang melayani ya hanya imam saja. Tapi yang boleh masuk ke dalam tempat Maha Kudus, apalagi sampai naik ke mimbar kayak gini, enggak sembarangan orang. Hanya imam besar. Ingat, imam besar. Ya, yang badannya besar, belum tentu. Saya yang badannya besar. Tapi hanya imam besar. Itu pun hanya setahun sekali. Untuk apa? Mengadakan perdamaian. Jadi kalau di perjanjian lama, ibadah itu lebih sakral, tidak boleh main-main. Ya, saya ingat waktu itu ada seorang pembicara, kalau misalkan imam besarnya masuk itu pakai rantai katanya, pakai tali dan pakai keliningan, ya. Kemudian dia masuk. Malamnya misalkan dia berantem sama istrinya, pasti dia masuk dengan, aduh, ini gue kena petir ini, udah pasti ini. Kemarin gue masih berantem sama istri, ya. Tapi karena tugas harus masuk gitu, ya. Jadi para imam besar ketika masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ruang Maha Kudus itu tidak boleh dalam keadaan berdosa. Dan dia diikat talinya, dikasih kelenengan. Ketika Tuhan tidak berkenan, ders, kosong. Kemudian kan, kok diam aja ya ini. Terus kalau masih hidup kan pasti, apa sih gitu kan. Tapi kalau ditarik-tarik, diam aja dan ada suara lonceng, wah udah pasti gosong nih, tarik. Jadi sesakral itulah ketika pada zaman perjanjian lama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jemaat tidak boleh masuk dalam tempat Maha Kudus, hanya boleh di pelataran bait Allah. Tapi di perjanjian baru itu kita bisa lebih dekat, lebih intim. Masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kenapa? Jemaat bisa masuk dalam hadirat Tuhan, tempat Maha Kudus. Karena kenapa? Tuhan Yesus sudah mati.
Dan tirai bait suci terbelah jadi dua. Ada satu sejarawan, namanya, saya harus baca dulu, takut salah. Bentar ya. Yosenus kalau nggak salah. Dia seorang sejarawan. Dia bilang bahwa bait suci itu tingginya 18 meter. Ini paling 4 meter ya Pit ya? Ada nggak Pit? 4 meter lah. Ini tingginya 18 meter, tirai. Ya. Kemudian tebalnya itu 10 cm. Tebal dari tirai itu. Itu terdiri dari 4 buah. Terbuat dari 4 bahan. Pertama, kain ungu tua. Kemudian kain ungu muda. Kemudian kain kirmizi. Dan yang terakhir kain lenan halus. Jadi 4 kain ini dipintal, dibuat sedemikian rupa. Tingginya 18 meter, tebalnya 10 cm. Bayangkan, setinggi itu, setebal itu, tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai itu terbelah menjadi 2. Itu menandakan bahwa kita bisa masuk untuk menghampiri tahta kasih karunia. Kalau zaman dulu orang Israel tidak boleh Bapak Ibu. Zaman dahulu hanya imam besar saja yang tidak bercacat celah, yang tidak punya dosa, yang sudah melakukan pendamaian atas dirinya dulu, baru dia boleh masuk dalam tempat Maha Kudus. Tetapi di perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menjadi pendamai antara kita dan Bapa di sorga. Sehingga dengan penuh keberanian, kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Saya rindu, saya percaya seringkali mungkin apalagi pelayan Tuhan ya, Ko Asen, Ciuli, semua yang melayani biasa di sini. Mungkin sudah paham ya, Ciliani dan teman-teman semua. Mungkin sudah paham tentang hal ini. Tapi saya rindu kita mengingat kembali bagaimana karya Yesus, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Minggu depan kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus berkorban dalam hidup kita. Hari Jumat kita akan melakukan ibadah Jumat Agung. Jadi Bapak Ibu yang tidak keluar kota, yang tidak kemana-mana, iklan dulu Den. Hari Jumat tanggal 18 kita ada ibadah di tempat ini. Kita mengingat setiap kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menjadi pendamai untuk hidup kita. Supaya kita bisa bertemu dengan Bapa. Mari kita baca sama-sama Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Alkitab boleh digaris bawahi apapun itu. Yang tidak boleh kopingho. Ya, Alkitab boleh, silakan diwarnai. Ibrani 10, 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Firman Tuhan ini sangat jelas berkata, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ada satu prinsip yang harus kita pahami sama-sama pagi hari ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan bukan dengan puji-pujian. Sekali lagi saya katakan, kita masuk dalam hadirat Tuhan bukan dengan puji-pujian. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan darah anak domba. Dengan darah anak domba. Dan sambil membawa puji-pujian. Jangan kebalik Bapak Ibu. Ya.
seringkali kita berpikir bahwa kita masuk itu dengan puji-pujian. Sehingga seringkali kita terperangkap, musik harus bagus, WL harus keren, ya, singer harus luar biasa, suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara 5, ya. Musik harus pakai orkestra, harus rapi. Betul, tapi bukan itu yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan adalah darah Yesus. Dulu saya worship leader, puji Tuhan sampai hari ini masih melayani Tuhan di worship leader. Seingat saya, mungkin saya pertama kali pelayan itu tahun 97 di Tasikmalaya, habis pulang retreat, ya saya pulang naik bus, kan bareng-bareng sama peserta yang lain, terus ya biasa nyanyi-nyanyi di mobil pakai gitar. Mungkin pembina remaja saya lihat, oh kayaknya ini bisa nih nyanyi nih, ngafales. Akhirnya dididik, kemudian jadilah saya melayani tahun 97. Dan sampai hari ini puji Tuhan, masih melayani Tuhan, masih senang kalau pujian penyembahan. Kayak tadi di depan, aduh benar-benar saya menikmati yang namanya pujian penyembahan. Tapi dulu saya sering kali gini, kalau saya pelayanan saya lihat yang main musiknya siapa. Kalau yang main musiknya nggak enak, bad mood. Nggak pelayanannya nggak sungguh-sungguh gitu lah. Karena kenapa? Saya menggantungkan pelayanan saya itu kepada sesuatu yang kelihatan gitu. Pemain musiknya harus bagus. Apalagi kalau lagi mimpin pujian ya, monitor nggak nyala. Aduh, ya Ciliani, singer semua. Saya bersyukur sini ada Kokris yang udah ngerti ya. Kalau saya WL gitu, udahlah nggak usah dicek lagi. Pasti enak. Ya ini bukan muji Kokris, tapi emang bener kalau cek 1, 2, 3, udahlah oke, Kokris gitu ya. Tapi bener loh, sebagai seorang worship leader ketika monitor kecil atau bahkan nggak ada, itu mengganggu sekali yang namanya mood ya. Dan kita melayani dengan bete ya. Tapi puji Tuhan loh, satu waktu saya ikut satu seminar, satu retreat, dan saya mendapatkan kebenaran bahwa kita tuh masuk dalam hadirat tuh bukan dengan puji-pujian saja. Tidak harus dengan pujian yang bagus, alat musik yang lengkap, worship leader yang bagus, bukan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh keberanian. Karena kenapa? Karena darah Yesus Kristus yang sudah tercurah menjadi pendamai dalam hidup kita. Ini poinnya Bapak Ibu yang saya mau. Mari ubah paradigma kita. Kalau Bapak Ibu mungkin ingin puji-pujian yang bagus, ya banyak gereja yang lebih bagus. Ya, ada banyak gereja di Bandung ini yang mungkin memang pujian penyembahannya bagus. Meskipun di tempat kita sekarang sudah jauh lebih bagus, saya merasakan gitu loh. Ya. Tapi kalau kita terjebak pada itu, kita tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan karena kita menyadari bukan dengan pujian yang bagus, tetapi darah anak domba yang sudah tercurah untuk hidup kita. Dan pada saat kita beribadah, baru kita membawa pujian dan penyembahan sebagai korban persembahan. Kalau bangsa Israel dulu ketika mereka beribadah, mereka harus bawa kambing dan domba yang tidak bercacat celah. Ya, ada kambing domba, pas dicek giginya hilang 1, nggak kepake. Ketika kambing domba dibawa, kakinya pendek 1, nggak kepake. Harus tidak bercacat celah. Bayangin berapa harga domba sekarang? Ada yang suka juragan domba di sini. Bisa dibayangkan berapa coba kalau kita setiap minggu harus bawa kambing domba. Minimal burung merpati. Bayangin. Tapi enggak Bapak Ibu. Hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Karena ada darah anak domba yang menjadi perantara buat kita. Di Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Seringkali mungkin kita berpikir gimana sih kita beribadah itu? Ya, tenang Bapak Ibu, Alkitab sudah mencatat semua. Makanya tadi saya bilang tidak ada satu agama pun yang benar-benar serius ngomongin soal pujian dan penyembahan. Hanya agama Kristen, orang-orang percaya yang memang Tuhan tuh suka. Sehingga dia mendorong untuk ayo aku tuh suka dipuji loh.
aku tuh suka disembah loh. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang pujian penyembahan. Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian, dan dalam nyanyian rohani. Ya. Mungkin saya mulai dulu dari mazmur. Dari himne kidung pujian. Himne kidung pujian ini biasanya mungkin dinyanyikan oleh saudara-saudara kita yang Pentakosta. Ya. Dalam buku apa tuh? GKJ, apa? Kidung jemaat, betul. Ya, banyak sekali, benar Kak Osen ya? Itu seperti lagu himne yang dinyanyikan, ya. Mungkin kita tidak terbiasa mendengar itu. Saudara-saudara kita yang di Pentakosta biasa menyanyikan lagu-lagu itu. Ya, tertata liturginya, ya. Ada lagu ke-1 apa, lagu kedua apa, kidung pujian nomor sekian, ya. Itu yang namanya himne atau kidung pujian. Ada juga tentang nyanyian rohani. Nyanyian rohani itu kayak tadi yang kita nyanyi. Kurang lebih seperti itulah. Ya, oleh darah anak domba. Ya, oleh kesaksian kita. Atau tadi apa ya Celani lagu terakhir? Lagu terakhir apa ya tadi? Refnya? Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang selalu hidupku. Nah itu adalah nyanyian rohani. Lagu-lagu yang diciptakan untuk kita nyanyikan supaya kita bisa memuji Tuhan. Tapi ada satu lagi yang lebih deep lagi. Itu namanya mazmur. Mazmur banyak sekali diciptakan oleh Daud. Karena kenapa? Mazmur itu apa ya? Kayak ungkapan hati dari seseorang yang mengalami sesuatu. Ketika dia intim dengan Tuhan, ketika dia ketemu Tuhan, dia cerita lewat lagu. Ketika dia sedih, dia cerita lewat lagu. Daud suatu saat, mungkin dia dalam keadaan gundah gulana, dikejar-kejar sama Absalom mungkin anaknya. Ya, ketika dia ngaso, dia nyanyi. Tuhan adalah gembalaku. Mungkin kata-katanya gitu, lagunya gak kayak gitu ya pada zaman Daud. Cuman mungkin seperti itulah gitu loh. Itu tuh bukan sesuatu yang tapi benar-benar keluar dari hati dinyanyikan. Makanya kalau worship leader ya, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Kalau lagu-lagu tadi kan lagu-lagu yang memang sudah diciptakan, kita sudah hafal. Saking hafalnya kita tidak tahu artinya apa. Ya udah aja nyanyi aja udah. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Padahal kalau dipelajari, ditelaah setiap kata. Wow, dahsyat. Kau membuatku sesuai rencanamu. Wah, rencana Tuhan indah bagiku. Dia memegang setiap musim hidupku. Mau musim kemarau, mau musim hujan, mau di padang gurun, Tuhan tetap memegang. Itu adalah mazmur, ya. Nadanya bebas. Misalkan Tuhan baik, Tuhan baik. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu. Itu kan kata-katanya ada. Tapi kita nyanyikan dengan cara yang baru. Tapi tahukah Bapak Ibu, saya yakin Tuhan akan lebih senang dengan nyanyian yang baru. Saya tidak bilang bahwa nyanyian yang sudah ada itu jelek, tidak. Tapi kan nyanyian ini memang sudah diciptakan oleh penciptanya. Kalau sepasang suami istri memberikan sajak, suaminya memberikan sajak misalkan puisi buat istrinya. Tapi dia baca dari sajak orang lain. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Khalil Gibran, siapa? Ya itulah pokoknya. Mbak Khairil Anwar. Kok Khalil Gibran? Salah, saya patah ya kalau kayak gitu. Jadi bagaimana coba seorang suami menyampaikan pujian kepada istrinya lewat puisi tapi karya orang lain. Beda dong. Tay, kamu tuh cantik banget. Thank you ya sudah jadi ibu rumah tangga. Makasih ya sudah jadi mamah buat anak-anak kita. Sederhana tapi genuine, original. Senang mana ibu-ibu, istri-istri? Senang mana? Senang Khalil Gibran yang puitis, luar biasa.
dibacakan di depan Anda, tapi punya orang lain, atau sederhana, tapi itu sesuatu yang baru, yang fresh, yang memang keluar dari hati. Mari Bapak Ibu, kalau nanti minggu depan atau hari Jumat, ya, ada pujian penyembahan, worship leader ngomong, mari kita menyanyikan nyanyian yang baru. Mari kita bermazmur buat Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, kalau saya sering kali ngomong, nyatakan isi hatimu. Itu saya lagi ngomong, ayo ngomong. Kalau kamu sayang, bilang sayang. Kalau kamu senang, bilang senang. Kalau kamu cinta, bilang cinta. Mari nyatakan isi hatimu pada Tuhan. Dia Allah yang mendengar. Itu yang saya rindukan terjadi di tempat ini. Orang tuh terbiasa untuk bermazmur. Ya, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Nah ini mah cepat aja. Saya sampai 11 sampai berapa Dan? Pak Ketua? Lapar. Ya oke. Nanti kasih aja ya Dan ya, takut kelebihan. Ini nih 9 ekspresi pujian penyembahan. Ini cepat aja. Kalau melalui mulut, singing. Udah pasti ya kita bernyanyi. Di sini meskipun suaranya jelek, pede aja, nyanyi aja. Ya, meskipun suaranya fals, nyanyi aja. Ya, singing. Kemudian thanksgiving, bersyukur. Aduh Tuhan terima kasih. Tadi makan gudeg enak banget. Beneran. Ya, ada orang loh yang nggak bisa makan apa-apa, tapi bersyukur kan masih bisa makan. Bersyukur. Tuhan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buatku. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk pasangan hidupku yang Tuhan masih memberikan, menyertai bersama-sama. Terima kasih buat anak-anak. Terima kasih untuk pakaian. Terima kasih untuk makanan. Banyak sekali yang bisa kita ucapkan syukur. Yang ketiga shouting. Shouting itu berseru. Ya kayak tadi Ciliani. Haleluya misalkan gitu. Kita pun sama. Haleluya. Atau misalkan kalau ada firman Tuhan yang menguatkan. Katakan amin. Charlie itu biasanya suka kencang. Ya. Bener. Amin. Nah misalnya Charlie gitu tuh. Ya. Jangan pernah tahu ngomong ada amin. Masih diam. Ada amin. Masih diam. Woi amin. Amin dong. Ya. Kalau ada sesuatu yang luar biasa menjadi rema. Katakan amin. Atau lagi pujian penyembahan. Haleluya. Aku mau bersorak. Ya. Selanjutnya. Melalui tangan. Main musik. Joen. Samuel. Mambo. Pak Abed. Harry. Ya. Memainkan musik dengan luar biasa. Kalau Mambo gimana Mambo? Gayanya Mambo? Mana Mambo? Si Mambo gimana gaya Mambo? Kalau si Swain kan sambil jinjit-jinjit gayanya. Gaya jinjit. Kalau si Mambo tadi. Ya. Kalau Joen tuh kayaknya kuda-kuda. Ngek. Set. Itu Joen tuh. Ya. Kalau saya mah tungkul. Ya. Tapi luar biasa. Duh melodinya itu ya. Harry meskipun gak bisa kemana-mana ya kepalanya doang yang gerak. Pak Abed juga sama. Ya. Melalui tangan itu main musik. Kita apa? Bertepuk tangan. Bisa. Atau angkat tangan. Jangan pelit Bapak Ibu. Angkat tangan. Bersyukur kalau tangan kita masih bisa digerakkan. Kaki kita masih bisa melompat. Ya kita masih bisa bersuara, bernyanyi. Nyatakan itu loh. Ekspresi kemudian selanjutnya melalui badan. Ada yang membungkuk, ada yang sujud sampai tiarap. Waktu itu kalau gak salah waktu Beri Likumahwa ke tempat ini. Wih gila itu. Ada yang loncat, ada yang wah luar biasa. Ada yang sampai tiarap ketika mereka merasakan hadirat Tuhan. Ya, kemudian ada yang menari. Yang pemain trompet tuh ya Den, ingat gak Den? Siapa yang namanya saya juga sampai main trompet, lari keliling. Wah. Untung tempatnya kecil, kalau gede hayo juga kayaknya. Ya. Tapi banyak itu, ada banyak ekspresi ketika kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Nah, di 10 menit terakhir saya mau bicara tentang ini. Darah anak domba. Darah anak domba menjadi pendamai antara Tuhan dan umatnya. Ini yang bagian paling penting yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu.
bahwa darah anak domba menjadi pendamai antara Tuhan dan umatnya. Darah anak domba suatu saat, kisah ini dimulai dari ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka dijajah 430 tahun menjadi budak di tanah Mesir. Ketika semua tulah sudah Tuhan keluarkan. Dan Tuhan sengaja membuat hati orang Mesir itu mengeraskan hati. Supaya dikatakan banyak mujizat terjadi. Bayangin dari mulai sungai, ya air menjadi darah, katak, hujan es, belalang, lalat pikat. Apalagi? Gelap gulita, barah. Enggak cukup gitu. Kita aja kemarin kena COVID 3 tahun, ampun-ampunan. Baru satu loh itu Bapak Ibu. Baru satu, ya anggaplah itu tulah ya. Satu tulah kita kena, itu udah ampun-ampunan. Ini bangsa Israel 9. Sebutin apa yang gak mereka, Bapak Ibu pernah di perumahan gak ada air? Pernah gak? Ya, pernah merasakan hidup tanpa air? PDAM mati, sumur kering, pernah? Ini bukan hanya itu. Ketika keluar airnya darah. Pernah mencium bau darah? Anyir, bau, busuk. Itu air lama-lama darah kan jadi busuk kan. Kalau sedikit sih kering, tapi kalau banyak jadi apa coba? Jadi marus. Mending kalau itu kan. Bayangin, bisa dibayangin? Tiba-tiba ada katak. Saya punya suaminya Ibu Was. Lucu itu. Dulu paling takut sama katak. Tanya Ibu Was. Paling takut sama katak. Enggak cuma lihat katak. Lihat dulu ada patromak, lampunya, capnya katak. Dibuang. Saking takutnya, bener gak? Pokoknya bukan katak benerannya. Fotonya, gambarnya, siluetnya. Pokoknya asal berbentuk katak. Kabur, dibuang. Untung dia gak hidup di zaman Mesir. Coba bayangin kalau hidup di Mesir waktu itu. Dikasih tulah katak. Bisa mati mungkin ya. Anak katak bertebaran. Belum lagi apa? Coba sebutkan semua. Tapi tulah yang terakhir itu yang paling dahsyat. Ketika anak sulung. Tuhan bunuh semua anak sulung. Tidak terkecuali. Mau manusia, mau hewan. Asal sulung pokoknya. Mati. Ya. Tapi darah anak domba itu melambangkan banyak hal. Yang pertama, pembebasan. Darah anak domba itu melambangkan pembebasan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, ketika tulah terakhir, tulah ke-10 terjadi, dan Firaun sudah gak kuat lagi. Anaknya juga mati dalam keadaan sedih. Panggil, itu yang namanya Musa dan Harun. Pergi sana, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Ya. Tapi sebelumnya, Tuhan ngomong gini, aku akan memberikan tulah yang terakhir. Ya. Tapi khusus untuk orang Israel, ambillah seekor domba, sembelih, domba jantan. Ya, domba jantan ingatin. Karena memang tertulis, ambillah 1 ekor domba jantan, sembelih. Kemudian ambillah bisop itu koas. Kemudian sapukan pada ambang pintu. Di atas gitu ya. Oke? Nah, setiap kali malaikat Tuhan melihat darah anak domba tersapu di atas palang pintu, malaikat Tuhan akan melewati. Jadi yang pertama, darah anak domba itu melambangkan pembebasan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ayatnya di Keluaran 13 ayat 14, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maksudnya Paskah. Maka haruslah engkau berkata kepadanya, apa? Dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Itu di perjanjian lama. Darah anak domba bermakna melambangkan pembebasan. Dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Tapi di perjanjian baru, ya sama. Darah anak domba, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus, itu melambangkan hal yang sama. Melambangkan pembebasan. Lukas 4 ayat 18 sampai 19.
Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi darah anak domba punya fungsi yang sama, punya makna yang sama. Kalau zaman di perjanjian lama ketika bangsa Israel keluar, itu adalah tanda pembebasan. Bagaimana tangan Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi di perjanjian baru sama, darah anak domba yang tercurah lewat Tuhan Yesus. Itu memberikan arti pembebasan kepada orang-orang tawanan. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yang kedua, darah anak domba melambangkan perlindungan. Ayatnya ada di Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Seperti yang tadi saya bilang, disapukan di ambang pintu. Tuhan bilang, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi darah anak domba mempunyai makna yang kedua, yaitu apa? Menjadi perlindungan. Tuhan bilang jangan ada yang keluar dari rumah. Kalau ada yang keluar dari rumah, aku tidak tanggung jawab. Tapi setiap orang yang ada di rumah tersebut, dan ketika rumah tersebut di ambang pintunya ada tanda darah anak dari domba, maka aku akan meluputkan, firman Tuhan. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Bapak Ibu, seringkali saya dan istri pagi-pagi, saya selalu bilang sebelum mereka ke sekolah, Tuhan tutup bungkus Keira, Kaleb dengan darah anak domba. Lindungi Tuhan, tutup bungkus. Udah ditutup, dibungkus lagi, tinggal dikirim. Ya, tutup bungkus dengan darah anak domba. Jauhkan dari segala kecelakaan, jauhkan dari segala mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Saya bilang seperti itu. Setiap pagi, ketika anak-anak sekolah. Apa yang bisa kita lakukan? Anak-anak kita di sekolah. Mereka lari-lari, mereka melakukan olahraga atau apapun. Pernah dengar gak ada anak-anak lagi duduk, mau duduk, bangkunya ditarik sama teman-temannya? Pernah dengar? Dia jatuh, tulang ekornya kena, kemudian dia menjadi lumpuh. Apa coba? Begitu banyak kesempatan iblis bisa menghancurkan anak-anak kita. Tapi mari, para bapak, para ayah, para mama, dedi, mami, siapapun itu sebutannya, doakan anak-anakmu pagi-pagi. Tutup bungkus. Saya percaya perlindungan Tuhan atas anak-anak kita. Ketika ada darah anak domba dalam diri anak-anak kita, saya percaya Tuhan akan luputkan. Tuhan akan lewatkan. Ya, virus, bakteri, sekarang banyak sekali. Ya, perasaan zaman dulu waktu saya sekolah gitu, SMP, SD, kayaknya jarang sakit gitu. Kalau sekarang begitu di sekolahnya ada yang batuk, tiba-tiba batuk, banyak yang izin gitu. Tapi ayo, darah anak domba itu sanggup melepaskan, meluputkan kita dari semua bahaya, bahkan maut sekalipun. Di Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Makanya ada lagunya kan, Ode-ade, oleh darah anak domba. Oleh darah, saya paling suka banget dulu kalau lagi puji-pujian ya. Endingnya lagu ini, wah itu udah, kalau orang bilang ngangkat, ngangkat namanya Dan. Tapi kalau zaman dulu puji-pujian gitu, aduh ini kalau punya lagu andalan lah, oleh darah anak domba ya. Oleh darah anak domba, kan beatnya itu kan wah, apalagi kalau Harry yang main. Ya, pokoknya mantap lah, luar biasa. Tapi firman Tuhan benar loh.
Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Iblis dikalahkan oleh dua, satu darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Jadi jangan tunda kesaksian kita juga. Ya percaya, satu darah anak domba menyucikan dan mengalahkan. Tapi yang kedua oleh kesaksian kita juga. Iblis dikalahkan. Amin. Kemudian yang terakhir, darah anak domba itu melambangkan korban penebusan. Darah anak domba melambangkan korban penebusan. Imamat 19 ayat 22. Imam harus mengadakan perdamaian bagi orang itu dengan domba jantan. Korban penebus salah di hadapan Tuhan. Karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Jadi pada zaman perjanjian lama, yang namanya darah anak domba punya fungsi untuk menjadi korban penghapus dosa. Di Imamat 19 ayat 22 sekali lagi saya katakan, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu, orang yang berdosa dengan domba jantan. Korban penebus salah di hadapan Tuhan. Karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Bukankah domba jantan yang zaman perjanjian lama harus dikorbankan? Itu menjadi darah Tuhan Yesus. Anak domba Allah yang juga harus dikorbankan untuk menjadi pendamai dosa kita. Betul Bapak Ibu? Dia yang harusnya menjadi raja, tapi dia relakan untuk menjadi orang yang berdosa. Bahkan orang yang paling hina. Karena pada zaman itu penjahat yang paling hina itu matinya harus disalib. Bukan lagi dibunuh atau ditomak, bukan. Penjahat yang paling hina, yang paling jahat, hukumannya adalah disalib di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus melakukannya untuk kita. 1 Yohanes 2 ayat 22. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Hari ini, sebelum kita masuk pada perayaan Paskah minggu depan, hari Jumat kita akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Tuhan Yesus menderita. Dan hari Minggunya kita merayakan Paskah ketika Tuhan Yesus bangkit. Tapi mari hari ini kita mengingat setiap kebaikan Tuhan. Bagaimana darah anak domba itu. Yang pertama, darah anak domba melambangkan pembebasan. Kalau hidupmu hari ini terbelenggu, sebutkan apa? Sakit penyakitkah? Hari ini terbelenggu oleh hutang, terbelenggu oleh kesesakan finansial, terbelenggu oleh dosa. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menjadi pembebas dalam hidup kita. Yang kedua, darah anak domba melambangkan pelindungan. Kalau seringkali kita khawatir, ya, doa Tuhan, biarlah darah anak domba menyucikan hidupku, menguduskan hidupku. Doakan anak-anakmu setiap hari, tutup bungkus mereka dengan darah anak domba. Supaya mereka dilindungi oleh Tuhan. Supaya Tuhan meluputkan dari setiap hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, darah anak domba melambangkan penebusan. Kita yang harusnya mati, kita yang harusnya disalib, kita yang harusnya menderita. Tapi Tuhan Yesus mau gantikan hidup kita. Untuk menjadi domba, untuk menjadi penebus, pendamai untuk hidup kita. Ayat yang terakhir mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kalau bisa di highlight, dikasih tanda, ya supaya setiap saat kita ingat bagaimana darah domba itu tercurah bukan dengan sesuatu yang murah, tapi darahnya sendiri tercurah untuk hidup kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, mari kita baca sama-sama.
Di depan boleh, atau mau buka Alkitab sendiri juga boleh. Tapi biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pengingat bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apa kelemahanmu? Sakit penyakitkah? Ekonomi, ketakutan, kekhawatiran, masa depan. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hari ini firman Tuhan katakan, mari kita masuk dengan penuh keberanian dalam tahta kasih karunia. Firman Tuhan katakan di Mazmur, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Hari ini ingat Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Saya cuma mau katakan, kita tidak masuk dengan pujian yang indah. Kita tidak masuk dalam hadirat Tuhan hanya dengan worship leader yang baik, singer yang semangat, musik yang rapih. Which is itu good, itu baik. Karena roh juga adalah tertib. Tapi jangan dibalik. Ketika musiknya tidak baik, ketika musiknya tidak enak, kita katakan saya tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya tidak dapat merasakan hadirat Tuhan. Bukan Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan karena ada darah anak domba yang menyucikan, menjadi pendamai hidup kita, yang mengelayakan kita untuk menghampiri tahta kasih karunia. Dan tahukah Bapak Ibu, tahta kasih karunia itulah yang memampukan kita untuk kita menjadi orang-orang yang pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Hari ini kami mau naikkan puji-pujian Tuhan. Mulai hari ini kami sadar bahwa Tuhan tidak butuh khotbah. Karena Tuhan itu adalah firman yang hidup. Dia sendiri adalah firman. Buat apa dia mendengar khotbah? Dia hanya ingin dengar puji-pujian. Dia hanya ingin dengar penyembahan dari anak-anak yang dikasihinya. Hari ini firman Tuhan berkata, mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita bisa datang lebih awal, itu tanda kita menghormati Tuhan. Saya percaya kalau kita menghormati seseorang, kita pasti akan usahakan datang tepat waktu. Mungkin kita berpikir, ya yang penting kita dengar khotbah. Yang penting khotbahnya. No Bapak Ibu, Tuhan ingin kehadiran kita. Tuhan ingin lihat kita memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itulah kita diciptakan. Lagu tadi berkata, Tuhan menciptakan kita sesuai dengan rencananya. Tahukah Bapak Ibu, rencana Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi penyembah. Dan sama-sama kita bangkit berdiri, kita nikmati hadirat Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sadar, kami mengerti bahwa darah anak domba itu tercurah untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Apa yang bisa kami balas? Apa yang bisa kami lakukan? Dengan apa kami dapat membalas setiap kebaikan Tuhan? Dengan apa kami dapat membalas kematian-Mu di atas kayu salib? Hanya pujian, hanya penyembahan yang bisa kami naikkan Tuhan. Hanya pujian yang naikkan. Terima kasih Tuhan. Oh, mari saya undang Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan dengan sikap yang Tuhan, aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu Tuhan.
membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang mau mati di atas kayu salib. Engkau yang mau menderita untuk menebus setiap dosa dan kelemahan kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah nonton film Last Supper kemarin. Di situ digambarkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Tapi saya yakin dan percaya itu belum ada apa-apanya. Apa yang Yesus alami lebih dari apa yang kita bisa lihat, lebih dari apa yang bisa kita bayangkan lewat sebuah film. Di film kita bisa melihat Tuhan Yesus disalib, hancur. Tapi saya yakin apa yang Yesus alami dalam keadaan sebenarnya jauh lebih dari apa yang bisa kita lihat dalam sebuah film. Dia mau rela mati, disiksa, darahnya tercurah untuk menebus setiap dosa dan kelemahan kita. Apa yang dapat aku lakukan untuk membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan untuk aku bisa membalas setiap pengorbanan-Mu? Tuhan Yesus katakan, tidak bisa. Tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa kita lakukan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Melayani Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Naikkan syukur, naikkan penyembahan-Mu, nyanyikan mazmur, lagu yang baru. Katakan, nyatakan isi hatimu. Kalau engkau sayang, kalau engkau mencintai Tuhan, kalau engkau menghormati Tuhan, kalau engkau tidak bisa hidup tanpa Tuhan, katakan. Nyanyikan dengan nyanyian yang baru. Meskipun sederhana, meskipun fals mungkin. Tapi Tuhan suka. Tuhan suka sesuatu yang original keluar dari hati kita. Tuhan suka sesuatu yang tulus yang keluar dari mulut kita. Nyatakan isi hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini paradigma kami berubah. Kami masuk dalam hadirat Tuhan bukan dengan puji-pujian yang indah. Tapi kami masuk dalam hadirat Tuhan dengan darah anak domba yang menjadi pendamai untuk hidup kami. Sambil kami membawa puji-pujian sebagai korban syukur persembahan kami. Diberkatilah Engkau dengan pujian kami Tuhan. Kami mau katakan audiensnya bukan kita. Ketika kita melayani Tuhan, audiensnya bukan jemaat. Ketika kita bernyanyi, audiensnya bukan kita. Audiensnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia kehilangan satu sosok yang suka untuk menyembah dan memuji Dia, yang namanya Lucifer. Karena kesombongan Lucifer, Lucifer jatuh ke dalam dosa dan Tuhan campakkan. Tuhan kesepian. Tuhan rindu ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Untuk itulah kita diciptakan. Untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan sudah dilepaskan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, ada pewahyuan yang baru. Ada paradigma yang baru yang merubah hidup kami. Merubah pemikiran kami. Sehingga merubah tindakan kami dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau mengangkat tangan, kami mau bersorak-sorai, kami mau berseru, kami mau bertepuk tangan, kami mau mainkan pujian. Sebab kami tahu Tuhan bersemayam dalam pujian umatnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan,